Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, guru mata pelajaran SKI di MTS Nurul Ihsan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lok Sumawe dengan NIM 2025610591. Bidang studi PPG Sejarah Kebudayaan Islam. Waktu pelaksanaan 14 Januari 2026 di MTS Hidayatullah dengan materi pembelajaran Kerajaan Islam di Nusantara kelas 3 MTS semester 2. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Bila ada kekurangan dan kesilapan mohon diberi kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari Allah, semoga nanti ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada anak kalian semuanya agar berdoa dimulai. Silakan. Setelah itu anak-anakku sekalian, agar hendaknya kita pada tanah air kita ini saling mencintai. Salah satu mencintai tanah air kita adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Andika, hadir Pak. Bamuddin, Pak. Ahmad Yasir, hadir Pak. Ezi Pranata, hadir Pak. Dial, hadir Pak. Ruku, Pak. Adil Zikri, hadir Pak. Alhamdulillah anak sekalian,
yang jumlah kalian 25 hadir semuanya, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Saya langsung kerja. Kita masuk ke inti pembelajaran. Kita Bapak perkenalkan dulu pelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah sejarah kerajaan Islam di Nusantara, ya. Sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Kenapa nggak disebut di sini Indonesia, masih Nusantara? Ya, karena kita belum terbentuk republiknya, belum terbentuk Republik Indonesia, ya, masih dalam bentuk kerajaan, masih dalam bentuk kerajaan. Kita belum merdeka, ya. Kita dulu sebelum Republik Indonesia, ya, kita itu bentuk kerajaan berkelompok-kelompok, ya. Ada kerajaan di Sumatera, ada kerajaan bagian Jawa, dan ada daerah lain. Artinya masih kita berkelompok-kelompok. Makanya di situ tidak disebutkan Indonesia, tapi disebut di Nusantara. Ya, kita paham ya? Paham. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Artinya itu harapan pemerintah, tujuannya adalah, nah ini dia. Siswa nanti mampu menjelaskan sejarah berdirinya. Nanti ada di SKPD tugasnya masing-masing. Nanti kamu rincikan di situ secara jelas sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berkelompok. Ya, berkelompok. Ada bagian Samudra Pasai, ada Nanti Demak, Mataram, Malaka, dan Banten. Kemudian menganalisis peran kerajaan Islam dalam penyebaran agama, politik, ekonomi, dan pendidikan. Perannya itu apa namanya? Kerajaan-kerajaan Islam itu mampu mencetak para pendidik-pendidik bangsa, terutama seperti ulama, ya, ulama, kemudian tokoh-tokoh Islam yang lainnya, sehingga mereka bukan hanya bidang agama saja, ya, bukan di bidang agama saja mereka pintar, tapi di bidang politik pun hebat, ekonomi, dan juga hebat di bagian pendidikan. Dulu pendidikan kita belum madrasah, belum namanya formal, ya, tapi masih dalam bentuk apa namanya itu, mondok pesantren. Dalam segi pendidikan sudah ada di zaman kerajaan. Nah, terutama itu dipelosori oleh para 9 wali songo itu, ya. Nah, khususnya ada di Aceh, ada juga. Nanti kita lihat di video berikutnya. Kemudian bawahnya menunjukkan sikap cinta damai, cinta tanah air, persaudaraan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Ya, tujuannya itu, ya. Artinya siswa-siswi kita, siswa-siswa anak bapak semuanya harus cinta tanah air dan harus berdamai dengan diri dan juga orang lain. Tak boleh saling bermusuhan, ya. Ini, ya, sikap damai, cinta tanah air. Cinta tanah air itu salah satunya mengisi pendidikan dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya, ya, karena kita nggak mungkin lagi, ya. Cinta tanah air juga termasuk menjaga lingkungan, persaudaraan. Kemudian toleransinya harus dimunculkan, menghargai perbedaan agamanya. Ya, kita berbeda-beda suku, berbeda marga, berbeda bangsa,
ya, etnis dan lain sebagainya, kita harus menanamkan dalam diri kita persaudaraan. Ulang lagi ya, ada kesalahannya nih. Oke, diperhatikan. Kesultanan Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini hidup sebagai ulama. Sang ulama dari India tersebut turut serta dalam perjalanan Syekh Ismail, juga kaya akan hasil alam dan pertanian yang melimpah. Namun, kunjungan Marco Polo sangat singkat karena dia harus melanjutkan perjalanannya. Tahun beberapa catatan sejarah juga menulis bahwa di masa kekuasaan sang ratu inilah Samudra Pasai mencapai masa keemasan. Muhammad Iskandar Shah memimpin Malaka. Beliau menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Pernikahan politik ini kita masuk ke Kesultanan Malaka, kelompok lain. Ulang tanda usaha. Kesultanan Malaka. Kita lanjut. besarannya, Malaka adalah bandar besar di Asia Tenggara. Perdagangan terjalin kuat dengan beberapa kerajaan Cina. Kesultanan Malaka dirintis oleh seorang pangeran Hindu Sriwijaya yang bernama Parameswara dan pengikutnya menyerahkan diri masuk ke semenanjung Malaka, sebuah tempat yang berada di sebelah utara Pulau Aceh. Di tempat baru tersebut, Parameswara dan pengikutnya mulai membangun kerajaan baru. Parameswara berhasil meyakinkan para penduduk setempat untuk bekerja sama membangun sebuah kerajaan. Kapal-kapal dagang dan berbagai kerajaan besar lainnya pun bersandar di pelabuhan Malaka, terutama dari Arab dan Gujarat. Bukan hanya perdagangan yang berkembang besar di Malaka, persinggungan Malaka dengan para pedagang dari Arab dan Gujarat membentuk Malaka. Parameswara pun akhirnya ikut memeluk agama baru yang dikenal sebagai agama Islam. Setelah memeluk Islam, Parameswara bergelar Sultan Iskandar Shah. Malaka pun resmi menjadi kesultanan dan merupakan kerajaan Islam di Nusantara. Mengirimkan utusannya ke Cina untuk menemui Kaisar Sudi, pemimpin dinasti Ming Sakir. Masih di tahun yang sama, Sultan Iskandar Shah pun datang ke Cina untuk bertemu dengan Kaisar Sudi. Keputusan Sultan Iskandar Shah untuk menjalin kerjasama militer dengan kerajaan besar lainnya memang tepat. Pada tahun 1409, pasukan Siam menyerbu Malaka. Namun, dengan bantuan dari kerajaan Cina, Malaka berhasil memukul mundur pasukan yang bergelar Sultan Muhammad Iskandar Shah. Sultan Malaka yang baru ini bertindak cepat untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi Selat Malaka. Sultan Muhammad Iskandar Shah kemudian menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Melalui perkawinan politik ini, Samudra Pasai pun akhirnya tunduk kepada Malaka. Setelah 10 tahun, Muzaffar Shah yang memerintah antara tahun 1424 hingga 1458. Di masa-masa Sultan Muzaffar Shah, kekuasaan Malaka mengalami perkembangan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Di masa-masa ini, Malaka menjadi kesultanan yang sangat berwibawa di penjuru Nusantara. Setelah berkuasa selama 34 tahun, Sultan Muzaffar Shah pun tutup usia. Sultan Mansur Shah kemudian tampil sebagai puncak kekuasaan di Malaka. Koalisi kebesaran dan kekuatan pendahulunya, Sultan yang berkuasa dari tahun 1458 hingga 1477 itu melancarkan perluasan ke wilayah utara. Dengan dalih mengakhiri ancaman dari Siam yang jauh sebulan setelah utara semenanjung Malaka.
Tahun 1477, Sultan Mansur Shah meninggal dunia. Penggantinya, Sultan Alauddin Shah mewarisi kekuasaan yang membentang di semenanjung Malaka hingga ke Siam dan beberapa daerah di pesisir timur Sumatera. Sultan Alauddin Shah memegang tampuk kekuasaan hingga tahun 1488 Masehi. Selama masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, situasi politik dan keamanan Malaka mulai mengalami gangguan. Beberapa wilayah yang jauh dari pusat kesultanan mulai melakukan upaya-upaya melepaskan diri. Namun begitu, Selat Malaka yang strategis membuat perekonomian Kesultanan Malaka masih bisa bertahan dari situasi politik dan keamanan yang mulai tidak stabil. Kapal-kapal dari banyak kerajaan dan jauh masih bersedikit. Di penghujung kekuasaannya, Kesultanan Malaka tinggal memiliki wilayah di daratan utama yang mengalami intrik politik. Di tengah kacaunya situasi politik Kesultanan Malaka, bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis di Malaka adalah untuk berdagang. Berdagang ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai awal dari mereka mencari daerah jajahan. Hingga akhirnya Portugis menemukan renovasinya, yaitu membangun Indonesia. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis di bawahnya dengan Portugis. Namun itu tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mengakhiri kekuasaan Kesultanan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Pulau Bintan dan kemudian ke Kampar. Kesultanan Demak yang ketua Bapak dianalisis dengan baik, fokus ya, kita fokus perhatikan penjelasan dari video yang kita putar. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada pertengahan akhir abad ke-5 dan raja pertamanya. Periode kepemimpinan Raden Paku merupakan fase awal semakin berkembangnya 46. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi ke-16. Mereka adalah Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kerajaan Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Dalam hal ini, Sunan Ampel membantu Raden Patah dalam mengembangkan agama Islam di Surabaya, sedangkan Sunan Giri membantu pada periode pemerintahan Sultan Trenggono yang berlangsung sekitar tahun 1521-1546. Pada masa ini, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Mereka berhasil mengendalikan pelabuhan dan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan. Hal ini memperkuat peran Demak dalam penyebaran agama Islam dan peranannya sebagai kekuatan politik di Jawa sangat signifikan. Kerajaan Demak mengalami beberapa peperangan selama masa kejayaannya, memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto, Pati, Jawa Tengah. Namun, ia hanya berdiri beberapa peperangan, mereka tetap berhasil mencapai masa kejayaan 14. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan sebagai kekuatan politik di Jawa sangat signifikan. Baik, tadi Bapak Ibu tahu bahwa yang sudah diputar apa videonya bagi kelompok saya langsung ya buat hasilnya di masing-masing ya. Sudah 3 kelompok kita putar, langsung dia dibuat catatan atau analisis dari video yang kalian lihat. Kemudian misalnya 13. Kemudian langsung kita sampai yang lain sudah bekerja, kita putar dulu video yang selanjutnya. Langsung bekerja ya, langsung bekerja. Sudah di SKPD-nya. Sekarang sejarah Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam.
Awal berdiri, Kerajaan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati King Alaga Sukawijaya tahun 1584 sampai 1601 atau sekitar abad ke-16. Pusat kerajaan terletak di Yogyakarta. Kehidupan politik, Panembahan Senopati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jola. Mas Jola kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Langsa atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan puncak kejayaannya. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah Jawa, yaitu Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping berusaha menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dan kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentang Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Kehidupan ekonomi, Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Kehidupan sosial, di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan, dan rakyat sebagai keluarga kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai penata zaman, yaitu mengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat harus hormat dan patuh serta hidup dengan diri pada Sultan. Kehidupan budaya, 1. Seni yang terkenal adalah tari Bedoyo Awal. 2. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. 1. Perayaan sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Rawilata dan Kiai Guntur Madi. 2. Upacara gerbek yang diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha, 1 Syawal Idul Fitri, dan tanggal 12 Rabiul Awal Maulid Nabi. Bentuk dan kegiatan upacara gerbek adalah mengarah urunan dari keraton ke depan Masjid Agung. Urunan biasanya dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Upacara gerbek merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebagai pembuktian kesetiaan para bupati dan pegawai kerajaan kepada rajanya. 3. Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dengan tahun Hijriah. 4. Dalam bidang seni sastra, Sultan Agung mengarang kitab sastra Gunding yang berupa kitab filsafat. Kemunduran, Mataram mengalami kemunduran karena adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Dalam perkembangan kerajaan Mataram, akhirnya dibagi menjadi 2 berdasarkan perjanjian Giyanti. Sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta. Saya Guntur Misbahul Awal, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesultanan Banten kelompok 5, kelompok Sulawesi dari Utara. Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Singkat Kesultanan Batam. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua.
Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pada awalnya kawasan Banten juga dikenal dengan Tanah Irang, merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Masyarakat ke kawasan tersebut selain untuk perluasan wilayah, juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugal dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kekalahan mereka musim Portugal dari Malaka tahun 1513 atas perintah Trenggono bersama dengan Fatahillah melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan ke daerah selatan di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkapu atau Minangkabau atau Kerajaan Indrapura, Sultan Gunawarsa, dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemuliaan Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Banten yang sebelumnya bagian dari Kerajaan Demak mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Maulana Yusuf, anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan Kedaulatan Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Mahmud yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersampai gerakan Portugal di Nusantara. Namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta, yaitu pada tahun 1651 hingga 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Banten. Di bawah dia, Banten memiliki armada yang mengesankan, dibangun atas contoh Eropa, serta juga telah mengubah orang Eropa bekerja pada Kesultanan Banten dalam mengamankan jalur pelayanannya. Bahkan juga mengirimkan armada lautnya ke Suratana atau Kerajaan Tanjung Pinang, Kalimantan Barat sekarang, dan melakukannya tahun 1600. Tadi, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan Rusia, yang sebelumnya telah melakukan propaganda atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perbedaan ini dimanfaatkan oleh Rusia yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji sehingga perang saudara tak dapat dilakukan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nakar Abdul Kahar juga sempat mengirimkan 2 orang putranya menemui Raja Inggris dengan perlawanan dari pengikut Sultan yang masih berada dalam pimpinan Raja Turkoyo dan Sayyid Yusuf itu. Pada tanggal 5 Mei 1687, VOC mengirim Untung Suropati yang merupakan letnan beserta pasukan berinya bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Jenderal Johannes Modik van Hertel menundukkan kawasan Pamotan dan Bayernundur, di mana pada tanggal 14 Desember 1683 mereka berhasil melawan Syekh Yusuf. Sementara setelah berdesak akhirnya Pangeran Purwoyo menyatakan penyerangan ini. Kemudian Untung Suropati disuruh oleh Kapten John Lewis untuk menjemput Pangeran Purwoyo dalam perjalanan membawa Pangeran Purwoyo ke Batavia.
Mereka berjumpa dengan pasukan Kolose yang dipimpin oleh William Butler. Namun terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 1684, pos pasukan William Butler dihancurkan, dan berikutnya Utus Ropati beserta berikutnya menjadi golongan Yosef. Sedangkan Pangeran Purpura sendiri baru pada tanggal 7 Februari 1684 sampai di Batavia. Setelah meninggalnya Sultan Haji tahun 1687, VOC mulai menyeberangkan pahamnya di Kesultanan Banten, sehingga bahkan para Sultan Banten meski mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya diangkat menggantikan Sultan Haji, namun hanya berkuasa sekitar 3 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saudaranya, Pangeran Adipati, dengan gelar Sultan Abdul Masih Muhammad bin Abidin, dan kemudian dikenal juga dengan gelar Kang Sinuhun King Negeri Banten. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tahun 1808 hingga 1810, memerintahkan pembangunan jalan raya, pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Aceh dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung Kulon. Sultan menolak perintah Daendels. Sebagai jawabannya, Daendels memerintahkan penyerangan atas Banten dan penghancuran Istana Surabaya. Sultan beserta keluarganya disekap di Puri Hitam, angkut Istana Surabaya, dan kemudian dipenjarakan di Benteng Ciluit. Sultan Abdul Nasar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin kemudian dialihkan dan dibawa ke Batavia. Pada tanggal 22 November 1808, Daendels mengumumkan dari markasnya di Serang bahwa wilayah Kesultanan Banten telah diserah ke dalam wilayah Hindia Belanda. Kesultanan Banten resmi dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Serius diutuhkan dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Sankara Roberts. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Lingkar Mawas Diri. Oke, kita video tadi, para anak sekalian, tolong semangat. Baik, sebelum ada presentasinya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, apa kelompok satu? Yuk, berdiri. Ucap salam, nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 beranggotakan masing-masing 5 orang ingin mempresentasikan hasil analisis dan kerjasama kami dalam materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kami mendapatkan opsi pilihan untuk menganalisis Kerajaan Malaka. Baiklah, langsung saja pada poin pertama. Latar belakang berdirinya Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1400 Masehi. Tokoh pendirinya adalah Parameswara yang berlatar belakang sebagai seorang bangsawan dari Sriwijaya di Palembang, yang melarikan diri setelah terjadi konflik politik dan tekanan dari Majapahit serta Siam. Kerajaan Malaka diberi nama Malaka dikarenakan nama pohon Malaka yang terdapat di daerah itu, di pesisir barat Semenanjung Melayu. Pada poin kedua, pembahasannya adalah perjalanan perkembangan serta masa kejayaannya. Setelah Malaka berkembang, Parameswara memeluk Islam melalui pernikahannya dengan putri dari kerajaan Samudra Pasai,
dan dengan bimbingan para ulama Islam sehingga ia bergelar Sultan Iskandar Syah. Kerajaan Malaka mencapai masa kejayaannya sebagai pusat perdagangan internasional, pusat pengembangan agama Islam, serta pusat kebudayaan Melayu Islam. Masa kejayaan itu dicapai di pemerintahan sultan-sultan yang pernah memimpin Malaka setelah para Meswara, seperti Sultan Muhammad Syah, Sultan Muzaffar Syah, dan Sultan Mansur Syah. Pada poin ketiga, tokoh ulama-ulama terkemuka pada Kesultanan Malaka adalah sebagai berikut. Pertama, Maulana Abu Bakar. Kedua, Maulana Sadar Jahan. Dan ketiga, Sayyid Abdul Aziz. Para ulama tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Arab, Persia, Pasai, dan Jawa yang berpengaruh dalam pengajaran serta penyebaran Islam di Nusantara. Lainnya juga membentuk tradisi keilmuan serta pendidikan Islam. Dan faktor keruntuhannya adalah akibat serangan dari Portugis dan akhirnya jatuh di tangan Portugis yang dimana saat itu Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila terdapat perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana kerajaan Mataram Islam itu berdiri sampai kehancurannya. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan besar di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-16 sampai 18 pada tahun 1586. Kerajaan ini menjadi penerus kekuasaan setelah runtuhnya Kesultanan Demak yang bergesernya pusat kekuasaan Islam di Jawa ke wilayah pedalaman. Awal kemunculan Mataram Islam tidak bisa dilepaskan dari peran Kesultanan Pajang dan tokoh-tokoh pendiri Mataram. Raja pertamanya kerajaan ini bernama Sultan Agung. Perkembangan dan kejayaan. Puncak kejayaan Mataram Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Honyokrokusumo 1613 sampai 1645. Tokoh ulama terkemuka yang mempengaruhi perkembangannya Mataram Islam erat kaitannya dengan peran para ulama dan tokoh ulama. Di antaranya Sunan Kalijaga merupakan salah satu ulama Wali Songo. Kiai Ageng Solo, tokoh spiritual yang menjadi panutan idola di keluarga Mataram. Kiai Ageng Pamanahan, salah satu tokoh politik, serta ulama di wilayah Mataram. Kerajaan Mataram Islam kemudian mengalami perpecahan setelah terjadinya perjanjian Giyanti 1755 yang membagi Mataram menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik, anak sekalian, karena waktu kita sudah habis, silakan kita masing-masing mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita presentasi kepada hari ini bisa ada manfaatnya nantinya pada kehidupan kita. Kita dalam kehidupan kita, cinta tanah air, cinta toleransi dan beragama. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita mulai. Yang